Tuhan terus melindungi, menyertai kehidupan kita melewati hari-hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk berikan pujian. Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau puji, kami mau memuliakan, kami meninggikan Engkau, Yesus Kristus, Tuhan di atas segalanya. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Buat hari ini Tuhan, kami bisa sama-sama berkumpul untuk menikmati hadirat-Mu yang luar biasa, yang dahsyat itu Tuhan. Dan biar kami merasakan sesuatu yang baru. Bahkan kami percaya hari ini sesuatu yang baik itu Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami memuji, memuliakan, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebab kasih besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sebab kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi
panji-panji sorak-sorai ada di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi. Percaya Tuhan dengan sungguh. Mari katakan sama-sama amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus, Tuhan yang baik. Bersuka cita pada malam hari ini, amin. Mari berikan senyum di samping kiri kanan. Wow, kita semua adalah umat-umat yang berharga di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Hallelujah.
Kita akan mendengar kesaksian dari para pengurus. Saya persilakan. Menyembahnya Tuhan yang benar dan berkenan di hadapan-Nya, amin. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya setiap kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum itu Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami yang bertugas. Saya persilakan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami memberikan persembahan. Biar persembahan ini Tuhan berkenan di hati-Mu Tuhan, dan kami memberi dengan sukacita Tuhan. Berkati persembahan yang diterima di tempat ini Tuhan, untuk kelangsungan kerajaan PGGI Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap rupiah yang ada bisa Tuhan lipat kali gandakan Tuhan, untuk biaya apapun yang kami butuhkan di persekutuan doa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian bersama-sama. Terima kasih. Amin. Kami memberi
Engkau melihat kerinduan ini. Engkau mengenal setiap kami. Sebab itu biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan. Dan biar Engkau beracara, biar Engkau menolong, memampukan setiap kami untuk hari-hari ini yang keluar dari mulut bibir kami bukan keluh kesah kami, bukan penderitaan kami, bukan air mata kami, tapi satu hal biarlah di dalam hidup ini yang keluar dari dasar hati kami dan yang menjadi kerinduan kami, menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu, karena dari sanalah datanglah sumber segala berkat dan berkat. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu sore hari ini. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang ada Bapa, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Tetapi kami boleh memahami dan lebih lagi tenggelam dalam kasih-Mu Bapa. Dan tidak Tuhan melihat keadaan sekeliling yang ada, tetapi kami belajar memandang kepada Tuhan yang empunya segala sesuatu yang ada. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat-Mu terus bekerja dan bekerja sesuai dengan rencana-Mu, dan biar di dalamnya kami mengerti kehendak-Mu, dan biarlah dalam hidup ini kami boleh rasakan hadirat-Mu bekerja lebih lagi, dan kami boleh rasakan itu berdampak dalam kehidupan kami, keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sambut firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sore hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Mungkin kita boleh berkata, saya ada karena ada sesuatu dalam diri saya. Saya bisa karena saya punya. Saudara mungkin seperti itu. Tapi satu hal kalau kita boleh ada, itu adalah bagian dari kekuatan Tuhan. Amin. Bukan bagian dari kebisaan kita. Bukan karena kita bisa, kita mampu, bukan. Tetapi kalau kita bisa melewati, itu karena Tuhan. Sebab itu tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Memasuki tahun 2024 ya, di bulan yang kedua, bulan Februari, masih banyak yang belum kita pahami dengan arti kehidupan, bahkan di tengah-tengah kehidupan tahun 2024 ini. Tapi seperti apapun itu, biarlah yang ada dalam diri kita tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Ya. Khotbah saya awal tahun yaitu kembali kepada Tuhan. Bukan kembali pada kekuatan dengan apa yang kita punya, bukan. Tetapi kembali kepada Tuhan. Kalau kita mau dijawab doanya mau dijawab Tuhan, kembali kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita melihat segala sesuatu, bahkan apa yang belum kita lihat Tuhan mampu nyatakan, karena kedaulatan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus itu. Ya. Manusia seringkali dia boleh berbangga dengan keadaan yang ada. Saya kadang-kadang jadi sedih ya saudara, kalau lihat orang itu sepertinya aduh luar biasa ya. Saya sudah lewati semuanya saudara. Saya sudah lewati ya masa-masa yang lalu. Hidup enak itu seperti apa, hidup tidak punya itu seperti apa, saya sudah lewati. Tapi kalau saya boleh ada sampai hari dengan kehidupan yang ada, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, sebab itu Bapak, sebab itu saudara, jangan
sebagai tema khotbah saya sore hari ini. Kalau awal tahun saya memberi tema yaitu kembali kepada Tuhan, tanggalkan segala keangkuhan, ya, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan ditanggalkan, supaya kita masuk ke tahun yang baru dengan berkat yang baru, sesuatu yang baru. Doa kita dikabulkan untuk sesuatu harapan bagi banyak orang, ya. Dan sore hari menjelang malam yang ada, saya beri tema yaitu khotbah saya, jangan menoleh ke belakang. Apa saudara? Jangan menoleh ke belakang. Karena kalau saudara menoleh ke belakang, ya, ada banyak yang bisa menimbulkan di dalam pikiran, dalam hati, ya. Tentu sesuatu manusia itu selalu dengan rangkaian, selalu dengan angan-angan, selalu dengan keberadaannya sendiri. Tetapi berbeda dengan Tuhan, saudara. Ya. Kalau tema saya awal tahun jangan, yaitu kembali, dan bulan kedua yaitu jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Amin. Ya. Ada janji Tuhan. Seperti kalimat terakhir dari khotbah saya, kalau kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kepada Tuhan, maka doa kita dijawab Tuhan. Dan itu menjadi kerinduan kita semua yang ada. Nah, sore menjelang malam hari ini, ya, kembali yaitu jangan menoleh ke belakang. Kenapa, saudara? Karena ada banyak hal yang Tuhan mampu kerjakan di luar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 126 ayat yang 3. Mazmur 126 ayat yang ketiga. Saudara sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Ya, sudah dapat? 1, 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bagus ya? Bagus ya ayatnya, saudara, ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Itu sudah otomatis. Tetapi kalau Tuhan tidak lakukan sesuatu yang besar, seperti apa? Ada sukacita? Mau tetap bersukacita? Mau tetap bersukacita? Benar. Benar. Tapi survei membuktikan mukanya beda. Ya. Yang ada jadi mukanya panjang kayak pepaya. Sehingga ada seorang, lu lagi ngapain? Aduh, gue lagi pusing. Ya. Lagi pusing. Nggak ada kamu tahu. Ya, si Ahun ya. Aduh, lagi seret nih, gue pusing nih. Ya. Sehingga dengan kepusingannya apa, seringkali tanpa kita sadari, kita mulai jadi lemah. Kita tidak ada gairah mencari Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Hal yang seperti itu merupakan kesalahan besar, saudara. Amin. Kesalahan yang besar. Saudara, kalau kita mau kembali kepada Tuhan dan tidak menoleh ke belakang, ini yang Tuhan kerjakan. Tuhan telah melakukan perkara yang seperti apa dan bagaimana, ya, kita melihat perkara yang besar ketika kita mulai berpaut penuh kepada Tuhan. Amin. Saudara, setiap kendaraan motor atau mobil ketika dibawa ke bengkel berarti ada sesuatu yang kurang pas, ya kan? Betul nggak? Ya, itu sebabnya harus diperbaiki, diservis. Nah, ketika engkau sudah masuk di rumah Tuhan, ya, kalau kita sudah kasih masuk mobil kita, motor kita ke bengkel, artinya kita menyerahkan kepada sang montir, ya kan? Supaya diperbaiki. Kenapa kita kasih ke sang montir dan kita percaya? Karena kita tahu dia bisa membereskan, membetulkan. Ketika kita juga masuk dalam hadirat Tuhan, ya, sebelum kita mengungkap
tahapan apa yang harus diselesaikan dari dalam hidup ini, si sang penjunan itu, ya, dia tahu apa yang dia harus perbaiki. Sebab itu ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, ya, nggak usah menggurui Tuhan. Setuju? Kalau ya kita bawa motor kita, mobil kita, ini pak, dia padahal dia tahu, terus kita ulang. Gimana itu tukang servisnya? Gimana? Dia bilang, iya bu, saya tahu. Iya pak, saya tahu. Ini. Pasti dia gini, orang ini percaya nggak sama gua? Iya tak? Kalau sudah dibawa berartinya kita percaya, kita harus percaya gitu loh. Kalau kita mungkin mendambai, Pak tolong dong ini ada yang sedikit kurang pas, mungkin boleh ya. Tapi kalau kita sudah ngatur, pasti dia bilang bu, bawa pulang bu, betulin sendiri. Tuhan mungkin demikian ya. Kalau dia bisa berbahasa seperti cara pandang manusia, dia bilang kalau lu gak percaya lu pulang, lu beresin sendiri. Kalau sore hari Tuhan jawab, terus kita terlalu banyak petensing, banyak neko-nekonya, banyak tenceroetnya, dia bilang lu pulang aja, lu beresin sendiri. Gimana saudara? Perasaannya gimana kalau motor kita udah mantus, bu, bawa pulang lagi deh bu. Balikannya kita apa? Pasti ngomel. Itu udah pasti ngomel gitu. Kan saya mau betulin. Ya ibu mau betulin tapi ibu nggak percaya. Ya nggak yakin. Udah bawa pulang, ibu beresin sendiri. Ya. Mungkin Tuhan pun demikian. Ya. Lu beresin sendiri deh. Coba lu atasi sendiri deh. Paling dia juga Tuhan, ya. Karena sifat Tuhan bukan pemarah. Tuhan selalu dengan senyum. Ya. Apapun itu, ya, dengan ocehan kita, ngomel kita, dia tetap tersenyum. Dia tetap baik, dia tetap menunjukkan sesuatu yang membuat untuk kita percaya. Gitu. Itulah Tuhan. Beda dengan manusia. Tapi dalam firman Allah dikatakan segala sesuatu Allah punya keterbatasan. Ya. Kalau dilihatnya kita nggak ada perubahan dan sepertinya dengan cara pandang dia biarin saudara, dia biarin. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah biarin saudara, itu merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Amin. Kalau Tuhan biarin saudara, itu sesuatu yang gak enak. Itu sebabnya saudara, ketika datang kepada Tuhan, berusahalah percaya. Amin. Apalagi ketika engkau sudah ada di rumah Tuhan, berusaha percaya. Jangan lagi dengan engkau memandang kesusahanmu, persoalanmu, problemmu. Berusahalah untuk percayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan menoleh dengan persoalan yang ada padamu. Jangan menoleh ke belakang. Lihat perkara yang besar Tuhan sanggup lakukan ketika kita percaya. Amin. Bu, saya udah doa lama bu, tapi kok jawab. Masalahnya Anda percaya atau tidak? Kalau saudara percaya, pasti mujizat terjadi. Ya. Wah, ibu sih enak. Saya susah. Kenapa? Karena Anda tidak yakin. Anda selalu dengan keraguan. Orang yang ragu-ragu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Padahal janji Tuhan itu luar biasa, saudara. Sebabnya ketika engkau masuk di dalam rumah Tuhan, ya, berusaha dengan sikap memuliakan Tuhan, dengan sikap yang tetap berserah kepada Tuhan. Rasa sakit hati, rasa kecewa, apa yang engkau alami, keluh kesahmu, kepahitan, seperti hal-hal yang mungkin hari-hari engkau lihat, tapi dengan semuanya itu jangan jadikan sesuatu yang mengakibatkan
Soalnya kalau udah seperti itu repot, saudara. Amin. Israel ya, dia berusaha dengan gaya hidupnya, dengan gaya pandangnya, dia berusaha ya. Dan Tuhan melihat keberadaan, Tuhan biarkan ya. Semakin mereka jauh dengan cara pandang mereka, semakin juga Tuhan menjauh dari mereka. Akhirnya apa? Mereka tertawan. Mereka dibuang karena kedekilan, karena keangkuhan, karena kesombongan ya. Merasa diri terlalu hebat, merasa diri bisa mengatasi semuanya. Dibiarkan Tuhan, saudara. Tapi pada akhirnya berjalannya waktu dengan keangkuhan, kesombongan ya, selalu menganggap diri hebat, tidak perlu Tuhan. Pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhir dengan kehidupan yang juga sungguh mengenaskan membuat mereka sadar. Ya, jangan sudah terjadi sesuatu baru sadar, saudara. Jangan, tapi berusahalah sedemikian rupa untuk engkau selalu merasakan pertolongan Tuhan. Saudara, ada 3 hari yang lalu seorang ibu dia bercerita dengan saya. Lalu ceritanya ya begitu mengenaskan. Dengan air matanya, akhirnya saya juga ikut nangis ya. Saya ikut sedih karena begitu luar biasa dengan apa yang dialami. Lalu berjalannya waktu, ya, dia bilang, kamu tahu nggak aku saat ini, aku sudah tidak ada apa-apa. Aku berusaha datang kepada seorang teman yang aku lihat bisa menolong saya, tapi pada akhirnya yang saya harapkan itu tidak ada. Dan dia menjadi gelisah, dia menjadi ketakutan, dia menjadi susah hati. Lalu dia cerita kepada saya dengan air mata yang luar biasa. Lalu di tengah-tengah keberadaannya dia sajikan makanan, ya. Dengan makanan yang ada, saya tahu dikala dia ada, makanan yang seperti yang dia lakukan diberikan kepada saya itu sesuatu yang bukan bagian dari hidupnya. Karena kalau untuk hamba Tuhan itu dia selalu dan memberi yang baik. Tapi kala itu menurut saya itu baik, tetapi menurut dia itu ada hal-hal yang membuat dia menjadi sedih, karena yang dia sajikan itu tidak sesuai, tidak seperti yang dia lakukan waktu-waktu yang lalu. Lalu saya katakan dengan kamu gak usah susah, kamu gak usah bersedih. Ketika kamu lari kepada Tuhan, Tuhan pasti bela kamu. Tapi persoalannya, keadaanku sangat berat. Lalu saya katakan, tidak ada seorang ibu, terlebih kondisi hari-hari yang tidak menjadi susah dengan keadaan yang ada. Lalu dia bilang, siapa yang bisa tolong saya? Saya bilang, tidak ada yang lain kecuali Tuhan, ya. Lalu dia bilang gini, yuk doain aku, katanya. Aku benar-benar udah gak sanggup dengan kehidupan yang ada. Saya bilang jangan putus asa. Lalu bersamaan seorang teman datang kepada saya. Dia bilang gini, mau pulang jam berapa? Saya bilang, ya saya ikutin yang ajak saya. Kalau dia pulang, ya saya ikut pulang. Oh gitu. Lalu di sela-sela ngobrol dengan teman-teman yang lain, tiba-tiba teman saya dia bilang gini, ini ada sedikit berkat buat kamu, ya, ada berkat buat kamu. Lalu saya berkata gimana, gak usah lah, buat kamu aja. Karena saya melihat orang yang memberikan ini, mestinya saya yang memberi. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Dia juga kekurangan. Tapi saat itu, ya, dia memberi kepada saya. Di sela-sela teman-teman yang ada, lalu dia pegang tangan saya, dia beri sesuatu. Saya kembalikan, saya bilang, buat kamu aja. Lalu bilang, enggak, memang Tuhan suruh kasih ini buat kamu.
Saya sedih saudara. Di sela-sela pembicaraan yang ada, saya mau pulang, hati saya gelisah. Lalu firman Tuhan bilang begini, apa yang kamu terima itu bukan milikmu, ya. Lalu saya bilang, kalau bukan milik saya, kenapa dikasih kepada saya? Jadi milik siapa Tuhan? Saya keluar masuk, saya naik turun tangga, saya bilang saya mau bagaimana ini ya? Akhirnya saudara, teman-teman yang lain mulai berpulangan. Saya bingung, saya tanya Tuhan ini untuk apa? Untuk siapa? Lalu akhirnya ibu tuan rumah inilah terakhir menyampiri saya, doain aku ya, biar aku kuat ya. Kamu gak usah bantu aku, tapi doain aku. Saya bilang, saya bantu kamu dalam doa. Lalu Tuhan bilang, itu bagiannya. Lalu saya bilang, oh iya. Lalu dia naik lagi saudara, hati saya masih banyak hal dengan yang saya pikirkan. Lalu dia naik lagi, akhirnya dia balik lagi. Dia kasih saya sesuatu saudara ya. Dia kasih sesuatu, ini ya buat kamu kalau pulang. Waduh, kenapa buat aku? Buat yang lainnya aja. Enggak, buat kamu gitu ya. Akhirnya saya terima. Lalu saya ambil dari kantong saya bilang, ini juga buat kamu. Dia peluk saya, dia nangis kayak anak kecil saudara ya. Enggak seberapa, enggak besar. Tetapi saya belajar memiliki kepekaan. Saudara ya, orang yang memberi itu bukan orang punya, bukan orang hebat. Layak sebenarnya saya bantu, tapi dia bisa kasih dan Tuhan bilang itu bukan milik saya. Lalu saya kembalikan kepada yang Tuhan mau. Saudara, apa yang terjadi? Kemarin ketemu lagi saudara. Lalu dia bilang gini, kamu tahu gak ya, Tuhan itu luar biasa ya. Yang saya memang saat itu saya perlu, tapi Tuhan pakai kamu. Saya bilang bukan, Tuhan bukan pakai saya, tapi ada seseorang ya. Saudara, kalau kita dengan Tuhan tuh seringkali kita jadi bingung. Tetapi kalau kita mau mengerti, ya, mengerti apa yang Tuhan mau itu indah, saudara. Amin. Berusaha untuk memahami apa yang Tuhan mau dan berusaha untuk percaya, karena apa yang Tuhan mau lakukan itu perkara yang besar, perkara yang ajaib. Jangan kau bawa susahmu, jangan kau bawa bebanmu, jangan kau bawa persoalanmu ketika ada di dalam rumah. Amin. Ya. Akhirnya saya bercerita dengan seorang ibu, teman saya juga. Saya bilang, hidup kita ini unik ya, hari-hari kita. Lalu dia bilang, iya ya, luar biasa Tuhan itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Saya sudah kembalikan dan saya pulang di rumah, saya santai ya. Saya berdoa, saya terbeban ya, saya sangat terbeban dengan keberadaan. Saya doa dengan apalah juga yang sementara juga yang saya rasakan hari-hari. Saya sedih, saya nangis, saya bilang Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi di sini saya bersyukur Tuhan singkapkan sesuatu yang selama ini ya menjadi beban, menjadi pikiran, ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Lalu saya hanya berserah kepada Tuhan. Tiba-tiba seorang ibu dia telepon kepada saya, tante ada di mana? Saya bilang saya ada di rumah, belum keluar kota. Saya bilang belum, karena kondisi yang ada kita masih menghadapi pemilu. Oh iya, tante, Tuhan itu baik ya, tante selalu sehat. Saya bilang sehat puji Tuhan, ngobrol lah kita. Ya, pada akhirnya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Ketika kita berani melepaskan yang secara manusia mungkin itu jadi bagian kita, itu merupakan kebutuhan kita, tapi ketika kita berani melepaskan, diganti Tuhan saudara. Amin. Diganti Tuhan. Saya sampai tertawa gitu. Saya sampai bilang, Tuhan, kok Tuhan luar biasa lah ya. Dikala juga tidak ada. Jadi Tuhan menciptakan itu sesuatu yang membuat betul-betul kita terpesona saudara. Itu sebabnya apapun yang kau hadapi,
bangkitkan semangatmu untuk memandang kepada Tuhan. Amin. Jangan menjadi kecil iman percayamu. Jangan menjadi putus asa. Tuhan itu besar. Berusaha percayakan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Amin. Manusia tidak bisa menolong setiap kita, tetapi ada sepasang mata yang luar biasa. Dia paham, dia mengerti, saudara. Sebab itu berusahalah tetap setia kepada Tuhan. Jangan melihat ke kanan, ke kiri. Jangan dengan segala keraguan dan dengan segala pertanyaan. Tapi berusaha ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, fokus dengan Tuhan. Maka perkara yang besar akan mampu diberikan kepada kita dan membuat kita bersukacita. Amin. Yang mampu membuat kita bersukacita adalah Tuhan sendiri. Sesuatu yang luar biasa. Israel menjadi sadar dengan kelemahannya, menjadi sadar dengan kesombongannya, lalu kembali mengarahkan pandangan iman kepada Tuhan. Maka mereka melihat sesuatu yang besar, lalu mereka memuliakan Tuhan. Coba kita lihat dalam Yoel 2 pasal yang ke-21. Yoel 2 ayat yang ke-21. Dikatakan apa? Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Saudara bisa imani? Kalau saudara boleh ada di tahun 2024 ini dan memasuki di bulan Februari, itu adalah bagian berkat Tuhan. Amin. Bu, persoalan saya masih banyak, belum ada yang selesai. Tapi sore hari ini dengan kehidupanmu yang ada, engkau masih bisa bernapas. Engkau dengan segala keadaanmu yang sehat, bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah bagian berkat yang Tuhan berikan. Ya, kenapa itu merupakan bagian berkat daripada Tuhan? Karena dari situlah Tuhan melihat masih ada ucapan syukur nggak di tengah-tengah masa kesesakan? Masih ada pengharapan nggak di tengah-tengah kesusahan? Masih ada imankah di tengah-tengah masa sulitmu? Dan ketika itu ada, Allah itu tidak pernah tidur. Amin, saudara. Allah itu selalu ada dalam setiap musim hidup ini. Sebab itu ketika firman Allah datang kepada kita, mengingatkan bahwa dari semua apa yang kita alami, dari semua apa yang kita rasakan, Tuhan mampu lakukan yang besar. Itu berusaha untuk kita percaya. Haleluya. Ya. Dalam perbincangan saya dengan ibu yang ketiga ini, ya, menjadi satu penghiburan buat saya. Tidak besar, tidak sesuatu yang wow, tapi membuat kembali saya bersuka cita. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Kalau kita berani melepaskan, maka di sanalah pertolongan berkat Tuhan yang tidak terpikirkan. Tuhan mampu mengeluarkan dan memberikan dan mengerjakannya itu bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Ketika kita mau beriman, ya, dan selalu mengandalkan Tuhan, tidak kembali dengan persoalan yang ada, tetapi sadar dan berusaha untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, maka Mazmur 16 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Kita baca yuk. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau kita mau mengarahkan pandangan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percaya dan tidak menoleh ke kanan ke kiri, tidak menoleh ke belakang dengan segala persoalan, namun kepada Tuhan, maka dikatakan ya ada kenikmatan, ada nikmat senantiasa. Artinya apa itu? Itu adalah bagian berkat.
Mungkin saudara berkata, persoalanku amat berat, terlalu besar, rasanya gak mungkin untuk ada orang yang bisa menolong. Tetapi kalau saudara percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan mampu menyatakan kuasanya. Amin. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Saya ingatkan, jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu besar, lebih besar dari apapun. Ya. Dan ketika engkau berusaha keluar dari persoalan dan kembali berlari memandang kepada Tuhan, berusaha mencari hadirat Tuhan lewat doamu, lewat pujianmu, ya, maka setiap keluh kesahmu akan diganti dengan sukacita yang mendatangkan kenikmatan senantiasa. Luar biasa. Bisakah itu terrealisasi? Bisa. Karena Tuhan kita selalu bisa dalam segala hal. Amin. Amin. Biarlah kita mau mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan. Berusaha belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulutmu memuliakan Tuhan, bukan untuk menggerutu, bukan untuk ngomel, bukan untuk hal-hal yang lain yang tidak berkenan kepada. Berusaha mencari perkenanan Tuhan hari-hari ini. Amin. Haleluya. Berusaha kejar perkenanan Tuhan. Karena ketika hal itu yang kita lakukan, dan ketika kita mulai memuliakan Tuhan dengan gaya hidup kita, ya, Israel menjadi terpesona karena mereka memuliakan Tuhan. Mereka sadar mereka tidak ada apa-apanya, kekuatan mereka terbatas. Itu sebabnya mereka kembali berusaha membawa pandangan hidup kepada Tuhan dan tidak menoleh ke belakang. Karena selama mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, ternyata tidak ada sesuatu yang baik yang datang. Tetapi justru kesusahan dan kesusahan, mereka masuk dalam aniaya, mereka masuk dalam pembuangan, dan itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Ya. Dan dengan hal itu juga mereka kembali. Mereka sadar diri, mereka berusaha mencari Tuhan, berusaha untuk memuliakan nama Tuhan, berusaha untuk menyembah Tuhan, tidak lagi bersungut-sungut. Ya. Orang yang selalu bersungut-sungut, maka mereka tidak akan melihat berkat. Haleluya. Ya. Saya begitu terharu dengan cerita ibu ini. Lalu akhirnya kita berlinangan air mata. Ibu-ibu ini mudah sekali dengan air mata, ya. Dan saya sebagai kawan, ya, saya hanya berkata, kamu harus kuat. Apapun itu, kamu harus kuat. Ya, biasa ada, lalu nggak ada. Saya bilang sama temen saya, kalau kita udah biasa ya seperti ini, ada nggak ada sudah biasa. Tapi kalau orang dari ada menjadi tidak ada, itu penderitaan, saudara. Dan itu membuat dia rasa sedih, membuat dia terluka sedemikian rupa. Lalu dia berkata, masihkah aku melihat kebaikan Tuhan? Lalu saya jawab, kebaikan Tuhan selalu ada. Amin. Ya. Kebaikan Tuhan tak pernah berkesudahan. Dia gembala yang baik. Dia akan membawa kepada rumput yang hijau, bukan rumput kering. Bukan rumput kering, rumput hijau, kepada air yang tenang untuk kita menjadi menjadi kuat. Itulah gembala kita yang baik. Sebabnya hari-hari ke depan, hari-hari yang ada, jangan selalu melihat kepada kesusahan yang ada, tapi berusahalah di tengah-tengah masa sulitmu, berkatalah, Tuhan, aku percaya Engkau kekuatanku. Tuhan, aku percaya
sampaikan itu akan datang dengan berkat. Haleluya. Aduh, gue sakit mulu nih sekarang nih. Jangan saudara. Ya, dalam perkataan ada kuasa. Sekalipun engkau rasakan sesuatu yang beda, ada perubahan dalam tubuh, tetapi katakan, Tuhan, aku percaya kekuatanmu akan selalu kurasakan. Haleluya saudara. Ya, ada penghiburan, ada sukacita. Ya, kalau kita mau memandang kepada Tuhan, gak rugi saudara. Tapi rugi kalau kita melihat dan menoleh ke belakang. Ya, istri Lot melihat ke belakang. Akhirnya apa? Iya. Saudara, jangan main-main sama Tuhan. Jangan main-main, saya selalu ingatkan. Ya, tapi berusahalah belajar hidup dengan rendah hati. Mungkin rasanya nggak enak karena ya banyak orang selalu menganggap remeh, menganggap enteng, ya. Apalagi kalau kita sudah disudutkan, kita selalu dikecewakan dengan hal-hal yang sepertinya itu membuat kita sakit hati. Tetapi ketika kita menjadi orang dewasa dalam Tuhan, maka apapun itu nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh saudara. Saya tanamkan di dalam diri saya, kamu tegur puji Tuhan, kamu nggak tegur juga puji Tuhan. Kenapa demikian saudara? Supaya kita tidak mudah menjadi kecewa. Amin. Ada orang, gue udah deket sama dia nggak negur gua loh, buset deh. Ya. Ada orang langsung sewat, langsung marah. Gak usah saudara, gak usah seperti itu. Ya. Orang kita katain mungkin dia nggak punya pandangan seperti itu. Jangan cepat-cepat mencas sesuatu yang kurang baik, tapi belajarlah untuk hidup rendah hati. Keuntungannya besar, nikmatnya besar kalau kita mau mengandalkan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Jalan keluarnya bagaimana ibu? Jalan keluarnya yaitu datang kepada Tuhan. Tetaplah berkata, Tuhan engkau baik. Amin. Ketika engkau mulai demikian, maka engkau akan dibuat terpesona dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Bagian yang harus ada dalam diri kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang harus keluar tiap-tiap hari dari mulut orang percaya. Tetap bersyukur, tetap kuat, tetap tinggal di dalam Tuhan. Aduh, bu, rasanya gak bisa, bu, berusahalah. Orang yang mau tetap berusaha tidak pernah dikecewakan. Amin. Amin. Tidak akan pernah dikecewakan. Akan selalu ada jalan keluarnya. Berakar artinya melekat, menyatu dengan Tuhan. Orang yang menyatukan hati kepada Tuhan, maka orang tersebut tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin kita bisa saja ditinggalkan oleh kawan-kawan kita, sahabat kita, ya, tetapi Tuhan pada dasarnya tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab itu berusahalah untuk melekat, untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara mulai melatih sedemikian rupa, membawa dan berusaha melekat dengan Tuhan, rasanya nggak enak loh saudara. Ini daging mulai dilucuti.
Ya, ini daging kalau sudah dilucutin saudara, pasti rasanya sakit. Dan sakit itu membuat kita mungkin marah, ya, tidak bisa menerima, tapi berusaha. Kalau kita mau berakar, mau berbuah, ya, mau teguh di dalam Tuhan dengan segala pengajaran yang diberikan kepada kita, maka kita akan keluar bagaikan emas yang murni dan memiliki nilai jual yang tinggi. Haleluya. Ya, ketika kita berusaha mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan, maka sumber damai sejahtera akan kita miliki. Ya, tetap bersyukur, tetap memiliki penguasaan diri, tetaplah berusaha untuk berkata dalam dirimu, hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. Seperti Daud, sekalipun dengan tekanan, kesulitan, persoalan, jadi tiap-tiap hari dikejar oleh musuh untuk dia dibunuh, tetapi dia berusaha dari dalam dirinya berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Wis, ini gak gampang saudara. Tapi kalau kita mau berusaha seperti itu, saudara, engkau tidak akan dibiarkan tergeletak, tapi justru engkau akan dibawa tinggi, melihat perkara yang besar, dan engkau akan terpesona dengan berkat Tuhan. Kapan itu terrealisasi? Ketika engkau mulai berakar kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kapan itu terrealisasi? Ketika engkau tetap bersandar kepada Tuhan, ketika engkau tetap mengandalkan Tuhan, ya, engkau akan pulang dengan bersorak-sorai. Orang yang menabur dengan air mata. Coba kita lihat ayat selanjutnya dari Mazmur 126 ini. Ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat, yuk kita baca. Apa saudara? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering. Kita nanya ayat selanjutnya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Lanjut. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Apapun itu, ketika engkau mulai belajar melakukan firman, engkau akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apakah itu? Itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Ya, engkau tidak akan dipermalukan. Dalam Yesaya dikatakan, aku Tuhan yang akan menolong engkau. Sebab itu berusahalah, tinggallah dan melekatlah dan berakarlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini kita dituntut untuk menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang bijaksana, memiliki kepekaan, terutama jangan kita terbawa emosi. Amin. Ada sesuatu, tenangkan dulu. Tenang. Pasti Tuhan kasih jalan keluar. Pasti Tuhan kasih solusi yang baik. Ya. Dan segala sesuatu yang kita lihat bahkan yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Amin. Tetap semangat, tetap berjuang, tetaplah setia sampai akhirnya, maka engkau akan melihat perkara yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuki dalam perjamuan Asian Kudus.
cari lagunya orang kayak air mataku. Ya, boleh maju. Orang kaya air mataku jadi permata. Arahkan mata iman kepada Tuhan mampu mengubah dengan semua bebas. Tuhan lebih tahu dengan semua yang kau alami. Hari ini Dia mengingatkan kepada saya dan saudara untuk tidak kembali memandang pada hal-hal yang tidak berguna. Jangan kembali, jangan memandang kepada persoalan yang tapi berusaha pandang kepada Tuhan. Percaya Bapamu yang baik tidak akan mempermalukan engkau. Bapamu yang baik tidak akan meninggalkan engkau. Berusaha melekat kepada Tuhan. Berusaha menyatukan diri kepada Tuhan. Karena dari sanalah kau akan melihat kenikmatan yang dulunya tidak bisa berikan. Namun Allah mampu menyatakan itu bagi engkau dan saya. Ketika kau mulai percaya kepada Tuhan. Oh Yesus, sebelum engkau menerima perjamuan asing, apa yang kau hadapi? Apa yang kau rasakan? Kekecewaanmu, sakit hatimu, setiap keluh kesah apapun itu. Ketika kau datang dengan berserah kepada Tuhan, roti dan anggur adalah tubuh Kristus akan memperbarui hidupmu, cara pandangmu, dan Dia akan memberikan kelegaan. Di mata kerangkai air mataku jadi permata. Kau ubah murikamu menjadi sutra. Kemarilah ke surga. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus merupakan kekuatan, merupakan sesuatu yang mampu membawa engkau melihat perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan mengerjakan pekerjaan-Mu. Suci kuduskan kehidupannya, sehingga apa yang dikerjakan hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar setiap jiwa-jiwa yang menerima tubuh dan darah Yesus. Dan hamba-Mu yang mengerjakan dan melayani, Engkau memberkati, Engkau mengurapi keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Dan biar apa yang dikerjakan semuanya memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan, yaitu perjamuan asa yang kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Orang kaya firman takut jadi kau ubahkan hidupku menjadi surga, kebaikan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau Sebelum saya membawa saudara lebih lagi kepada apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, saya memberikan waktu sedikit kepada saudara untuk apa yang kau mau di tahun 2024 ini. Seperti apa yang kau rindukan untuk Allah kerjakan. Ungkapkan itu di hadapannya. Ketika engkau sudah mengungkapkannya, berusaha untuk percaya. Karena dari sanalah perkara yang besar mampu menyatakan bagi hidup. Tidak ada perkara yang mustahil. Engkau yang sedang menghadapi cucu yang sakit, tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Melalui imanmu cucumu sembuh, saudaramu sembuh, dirimu sembuh. Di dalam perjamuan asa yang kudus ini ada kuasa, bilur-bilur Yesus berkuasa. Haleluya. Angkat imanmu kepada Tuhan, berusaha percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari atas kepala. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Berusaha percaya dengan iman, karena dengan tubuh dan darah Yesus yang ada pada tanganmu, itu adalah bagian kuasa Tuhan yang mampu dia kerjakan dalam hidupmu. Kita makan dengan dalam nama Yesus.
Demikian juga anggur yang ada padamu angkat lebih tinggi, karena dengan darah yang sudah tercurah bagi engkau dan saya, itu adalah bagian yang sangat sempurna Dia kerjakan buat saya dan saudara. Darah Yesus yang sudah menyelamatkan engkau dan saya dari lumpur dosa. Dia yang sudah mengangkat hidup menjadi sesuatu yang berarti. Darah Yesus berkuasa dalam hidup. Demikian juga firman Tuhan berkata. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dan biarlah kita menerimanya dengan iman percaya penuh kepadanya. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sudah menerima tubuh dan darah yang adalah kekuatan bagi hidup kami. Dan kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus akan ada kenikmatan yang datang daripada-Mu. Akan ada mujizat terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan dibukakan jalan. Bersamanya Engkau tidak pernah dikecewakan. Tuhan selalu ada bagi hidupku, bagi hidupku. Haleluya. 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 Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatanku, Katakan ini. tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan.
Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kami lebih lagi mau mengasihi Kau dengan sungguh, mengikuti firman-Mu dalam kehidupan kami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Ada yang ingin memberikan kesaksian pujian? Persembahan kedua? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita angkat satunya tipis. Oke, kita akan sambil berikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Ada sedikit pengumuman ya. Kita rencana pada Selasa depan kan kita adakan perayaan Imlek ya. Jadi di sini coba kalau saudara-saudara yang mau hadir, mau keluarganya, kita juga ada sediaan angpau ya. Pohon Imlek itu. Dan kedua, kita ada rencana pada kenaikan Isa Masih nanti bulan Mei. Rencananya tanggal 15, 16, 17 kita rencana mau ke Sentul. Jadi kita nginap 2 malam 3 hari. Jadi bagi siapa yang mau ikut, mohon mendaftarkan diri. Cuma itu pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai biayanya menyusul ya, kita atur dulu ya. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bangkit berdiri. Bagi jemaat Tuhan yang bertugas, saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, memuji dan menyembah Engkau kembali Tuhan Yesus. Biarlah apa yang sudah boleh kami naikkan Tuhan, puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus. Biarlah Engkau diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan kami, sebab itu lahir dari hati kami Tuhan yang terdalam, bahwa kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan kami tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Kami sudah selayaknya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah dibagikan buat kami Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sudah dibagikan buat kami menegur kami Tuhan Yesus. Biar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, siapa Tuhan yang kami sembah Tuhan. Dengan pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus, kami semakin meninggalkan ego kami Tuhan. Kami semakin mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami berlari pada tujuan Tuhan, yaitu menyenangkan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau ajar setiap kami Tuhan Yesus, untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Biar kami melakukannya dengan menyenangkan hati Tuhan saja ya Bapa. Biar Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk melakukannya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati Bu Since yang sudah membagikan berkat-Mu buat kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan Tuhan turun langsung atas Bu Since Tuhan Yesus. Engkau pakai semakin dahsyat lagi Tuhan Yesus, menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anaknya, pelayanannya, keluarga besarnya juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa dari tempat ini Tuhan, pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 nanti Tuhan Yesus. Biarlah pemilu berjalan dengan lancar, aman, jujur, dan adil Tuhan Yesus. Biar pemimpin yang takut akan Tuhan boleh berdiri buat bangsa kami ini Tuhan. Siapapun yang akan memimpin bangsa kami ini, kami yakin dan percaya itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami sepakat Tuhan Yesus, satu kali putaran pemilu berjalan dengan aman, lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak setiap kekerasan, huru-hara, perpecahan di jalan nama Tuhan Yesus. Tetapi biar tangan Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami di Tuhan Yesus. Sebab ada
Bapa. Kami yakin dan percaya bangsa kami ada di hati, di pikiran Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini, apapun keadaan kami Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, biar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, supaya di dalam mengucap syukur kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kau sembuhkan yang sakit Tuhan, mungkin dalam ekonomi Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, pakai kami menjadi berkat Tuhan Yesus untuk memberkati jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pengurus yang ada, supaya kami semakin mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami untuk semakin merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami mengendalikan diri kami, mengendalikan hati, pikiran, bahkan mungkin mulut, perkataan kami, sikap kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi berkat buat orang-orang Tuhan. Mulai dari kami pribadi, pengurus Tuhan, biar itu berimplementasi buat orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang hadir Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati pelayanan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Kerinduan mereka yang Kau tahu yang paling dalam Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan menjawab pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga khusus berdoa buat Bu Ati Tuhan yang tadi mengalami kecelakaan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sakit parah di dalam nama Tuhan Yesus, semua di dalam kendali Tuhan. Bu Ati tidak mengalami sesuatu yang menyakitkan ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat cucunya Bu Isya yang sedang dirawat Tuhan, yang sakit tipes Tuhan, oleh bilu-bilu tangan Tuhan. Cucu Bu Isya mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami ucapkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, kota kami, Harapan Indah dan sekitarnya Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Tuhan Yesus. Biar melalui damai sejahtera Tuhan kami merasakan sukacita di dalam Engkau, bahwa Tuhan ada di kota kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Dengan iman kami kepadamu dan percaya penuh kepadamu, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan mujizat yang daripada Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keadilan-Mu Tuhan. Kami akan lihat di tanggal 14 Februari ini dalam rangkaian pemilu. Kami percaya Tuhan dalam kendali-Mu, dalam pertolongan-Mu, sehingga semua berjalan dengan baik. Segala siasat iblis yang mau menggagalkan, mau mengacaukan, kami patahkan, kami sati di dalam nama Yesus.
penuh kemuliaan-Mu, dalam kendali-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam segala keberkatan-Mu, sehingga pemilu berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan anak atau cucu dari Ibu Isya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan iman percaya kami kepadamu, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Ati, kami percaya dalam nama Yesus tidak ada Tuhan kefatalan dalam tubuhnya. Sekalipun dia mengalami kecelakaan hari, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang melindungi, ada tangan Tuhan yang menolong, sehingga Tuhan minggu berikut dia boleh berjumpa dengan kami dalam ibadah raya yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara seiman yang datang dengan segala pergumulan, yang datang dengan segala persoalan apapun bentuknya, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau hadapi, Tuhan mampu mengatakan kuasa-Nya. Hal-hal yang tidak terpikirkan olehmu, itu yang Dia mampu kerjakan dalam hidupmu. Ada kenikmatan, ada sukacita, ada sesuatu terobosan yang besar terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah engkau bersama anak cucumu, pekerjaan usahamu, keluar masukmu, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam damai sejahtera Tuhan, tetap dalam keberkatan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Di dalam penyertaannya, di dalam perlindungannya, kasihkan dalam perlindungan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa. Berkati kita semua.